selama 10 tahun. Sang CEO hanya marah padanya. Gadis itu kemudian menikah dengan seorang pria yang tidak dia cintai. Awalnya dia mengira kehidupan pernikahan akan penuh penderitaan. Namun, ternyata suami yang menikahinya dengan cepat sangat menyayanginya. Setelah mendapatkan akta pernikahan, suami langsung memberitahu keluarga dan teman-temannya. Bahkan memperkenalkan gadis itu dengan sangat hormat kepada setiap anggota keluarga. Dan ternyata, identitas pria tersebut tidak sederhana. Dia adalah pewaris dari keluarga kaya raya di Beijing. Keluarga yang sangat berpengaruh itu tidak mempermasalahkan latar belakang gadis yang tidak memiliki orang tua. Malah, mereka memberinya kehangatan rumah untuk pertama kalinya. Ibu mertuanya dengan ramah mengundang gadis itu duduk di sampingnya. Melihat ibu mertuanya yang peduli padanya, gadis itu sangat tersentuh. Ternyata, gadis itu sejak kecil diadopsi oleh keluarga kaya. Namun dia tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Dia telah mengikuti CEO selama lebih dari 10 tahun. Namun tetap tidak mendapat balasan. Hingga suatu hari, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan CEO dengan teman-temannya. Barulah dia mengerti. Ternyata CEO selalu meremehkan latar belakang keluarganya. Meskipun sudah siap dengan kenyataan itu. Mendengarnya dengan telinga sendiri membuat hatinya hancur. Dia merasa marah sekali. Awalnya dia berpikir menikah bisa menarik perhatian CEO. Namun, ternyata CEO yang tak berperasaan sama sekali tidak terganggu. Bahkan ketika dia tidak datang ke kantor selama sehari, CEO pun tidak menyadarinya. Sementara suami yang menikahinya dengan cepat sangat memperhatikannya. Membuat gadis itu memutuskan untuk berpisah dengan dirinya yang lama. Dan mulai hidup baru. Setelah menikah, gadis itu kembali bekerja di kantor. Namun dia dihadapkan dengan provokasi dari wanita licik. Meskipun gadis itu tidak menunjukkan ekspresi, wanita licik itu tetap tidak berhenti untuk mengganggu gadis itu. Dia dengan sengaja mengatakan bahwa CEO sedang berkencan dengan putri keluarga kaya. Jika kencan itu berhasil, peluang gadis itu dengan CEO semakin tipis. Namun, pada saat itu gadis itu sama sekali tidak peduli. Dia langsung berdiri dan menuju kantor CEO. Hatinya masih berharap CEO akan sedikit peduli padanya. Namun, yang dia dapatkan justru teguran keras dari CEO. Saat itu, gadis itu tidak lagi memperhatikan perasaan CEO. Dia langsung memberitahu CEO bahwa dia sudah menikah. Mendengar itu, CEO hampir tidak percaya dengan telinganya. Dia mengira gadis itu hanya berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Karena di matanya gadis itu tidak bisa jauh darinya. Lalu dia mengancam gadis itu, menyatakan bahwa karena dia mengambil cuti kemarin, itu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dia bisa langsung memecatnya. Namun gadis itu dengan tenang menjawab, dia akan mengundurkan diri setelah menyelesaikan pekerjaannya. Begitu mendengar itu, CEO langsung merasa terkejut. Dia berkata masih bisa memberinya kesempatan lagi, dan memintanya untuk menghargai kesempatan itu. Namun gadis itu hanya diam dan membungkuk untuk mengambil berkas yang jatuh, lalu meletakkannya kembali di meja kerja CEO. Dia berkata sudah memutuskan. Ini akan menjadi terakhir kalinya dia merapikan berkas untuknya. CEO mengira dia sedang marah. Dengan keras dia memintanya untuk segera mengurus pengunduran dirinya, dan mengancam bahwa jika dia pergi, dia tidak akan bisa kembali lagi. Namun, yang tidak dia duga adalah, gadis itu justru mengatakan bahwa dia sudah siap untuk pergi. Tapi karena departemen SDM sudah tutup, dia meminta CEO untuk berbicara langsung dengan mereka. Setelah itu, gadis itu langsung menghilang di depan mata CEO. Setelah mendengar gadis itu mengundurkan diri, suami yang menikahinya dengan cepat segera mengajaknya merayakan. Mereka menikmati waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, CEO melihat foto yang dibagikan gadis itu di media sosial, dan mengatakan kepada temannya bahwa pasti gadis itu yang mengambil fotonya. Namun ketika temannya mencoba melihat foto tersebut, dia mendapati gadis itu sudah memblokirnya. Karena gadis itu selalu mengamati pergerakan CEO melalui media sosial pria itu. Melihat situasi ini, CEO merasakan firasat cemas yang datang begitu tiba-tiba.